Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuhelna Tiara. Saya dari kelas MPI 4D UIN Suskaryau dengan NIM 12010324403. Video ini saya buat sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini saya membahas tentang administrasi personalia. Baiklah, berikut saya akan menjelaskan tentang administrasi personalia. Administrasi personalia atau administrasi personil sekolah adalah salah satu kegiatan yang direncanakan oleh para pegawai di sekolah secara berkesinambungan yang dapat membantu dan menunjang kegiatan-kegiatan sekolah, khususnya proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Para personel harus dikelola dengan baik agar mereka senantiasa aktif dan bergairah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Personalia organisasi pendidikan mencakup para guru, para pegawai, wakil, siswa atau mahasiswa, dan para alumni, termasuk juga para manajer pendidikan. Personalia atau personil adalah orang-orang yang melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, di lembaga dibatasi dengan sebutan pegawai. Administrasi personil yang mencakup pengelolaan dan pelayanan pada personil di sekolah dapat dibedakan, yaitu administrasi personil dalam arti luas adalah rangkaian kegiatan mendayagunakan personil, volume dan beban kerja di sekolah dapat diwujudkan secara berdaya dan berhasil guna. Baik yang B ada perencanaan personalia. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai lembaga pendidikan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek, jangka panjang, dan akan dipakai sebagai dasar perencanaan yang mengandung harapan bagi seseorang pegawai secara individu. Dan bila mana memenuhi persyarat serta mampu melakukan tugasnya sesuai yang diharapkan lembaga organisasi, maka proses dalam meniti karir pegawai yang disimpulkan perencanaan personalia pendidikan adalah strategi dalam menentukan kualitas dan kuantitas personil di masa akan datang. Fungsi pertama dari manajemen personalia adalah melakukan sesuatu perencanaan personalia dengan matang. Arti dalam perencanaan dalam hal ini adalah menentukan program personalia yang nantinya bisa membantu capainya berbagai target yang sudah dibuat oleh pihak perusahaan. Itu artinya proses penentuan ini akan membutuhkan partisipasi yang aktif dan penuh dengan rasa kesadaran dari pihak manajer personalia sesuai dengan keahliannya dalam hal SDM. Yang C ada pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya, untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan. Dilakukan kegiatan rekrutmen, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon terbaik. Tujuan pengadaan adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Pengadaan pegawai dimaksudkan untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja guna mencapai tujuan organisasi. Jadi dari pembahasan di atas bahwa penerimaan dan penempatan pegawai harus memperhatikan kualifikasi para individu dari pegawai tersebut. Dalam penerimaan dan penempatan pegawai yang tidak tepat menimbulkan berbagai kerugian dan masalah karena setiap pekerjaan yang dilimpahkan tidak akan terselesaikan secara efektif. Dengan demikian, tenaga dan waktu akan terbuang-buang, bahkan mungkin pula menjadi pemborosan karena biaya dipergunakan untuk personil yang tidak mampu mencapai prestasi seperti yang diharapkan. Pembinaan personalia ialah tata cara atau peninjauan kembali untuk menjamin stabilitas kepegawaian. Pembinaan personal merupakan salah satu kegiatan penting bagi kemajuan sekolah atau madrasah. Keberhasilan program pembinaan personal di dalam beberapa hal banyak dipengaruhi oleh peran pimpinannya.
Mereka diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyesuaian dan penyelesaian program itu. Cara peningkatan mutu pegawai dapat dilakukan dengan diadakan suatu latihan dan pendidikan. Latihan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Yang E ada pemberhentian dan pensiun. Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan negeri sipil, sebab-sebab pemberhentian tenaga kependidikan dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Pertama, pemberhentian atas permohonan sendiri. Itu seperti PNS yang minta berhenti diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Terus yang kedua, pemberhentian oleh dinas atau pemerintah. Ini misalnya seperti tenaga kependidikan yang bersangkutan tidak cukup dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, pemberhentian karena alasan lain. Ini seperti tenaga kependidikan yang bersangkutan meninggal dunia atau habis menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak melaporkan diri kepada yang berwenang serta telah mencapai batas usia pensiun. Kesimpulannya, administrasi personalia adalah semua anggota yang bekerja untuk kepentingan untuk mencapai tujuan. Personil organisasi pendidikan mencakup para guru, para pegawai, wakil, siswa atau mahasiswa, dan para alumni. Kegiatan-kegiatan yang menyangkut administrasi personil yaitu pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, penilaian pegawai agar dapat di berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Jelaslah bahwa yang dimaksud administrasi personil adalah tenaga edukatif atau guru dan tenaga administratif atau non-guru. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.